Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11, ruang 02, mata kuliah pengantar manajemen, Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Nasional, dengan dosen pengampu Dr. Landes Swadi Saptaputra, MSIM. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Salsyadila Safira Skarani dengan NPM 203402516128. Saya Andika Surya Pratama dengan NPM 203402517172. Saya Lisa Rianti dengan NPM 203402516126. Adapun kami di sini ingin membahas tentang fungsi pengorganisasian yang akan membahas beberapa poin, yaitu pengertian pengorganisasian, struktur organisasi, pembagian kerja, departementalisasi, koordinasi dan rentang kendali, sentralisasi dan desentralisasi, serta bentuk-bentuk struktur organisasi. Next. Selanjutnya ada pengertian dari pengorganisasian. Pengorganisasian merupakan fungsi manajemen kedua yang dijalankan berdasarkan perencanaan yang sudah disusun sebelumnya. Setelah menyusun rencana, manajer bertugas untuk mengatur berbagai sumber daya yang terdapat di dalamnya sesuai dengan tujuan dari organisasi itu. Adapun pengertian pengorganisasian menurut para ahli, yang pertama ada Terry tahun 1980 yang mengartikan pengorganisasian sebagai suatu tindakan yang mengusahakan hubungan tingkah laku yang efektif antar orang. Selanjutnya ada Stoner tahun 1996 menyebutkan bahwa pengorganisasian adalah cara dalam mengatur dan mengalokasikan pekerjaan di antara organisasi. Next. Selanjutnya ada William Hanyuman tahun 2000 mengartikan pengorganisasian adalah pengelompokan aktivitas ke dalam unit-unit administratif. Yang selanjutnya ada Hodgett tahun 2001 menyebutkan bahwa pengorganisasian adalah suatu proses di mana seluruh individu dan sumber-sumber yang terdapat di dalamnya bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan. Duff tahun 2003 mendefinisikan pengorganisasian sebagai pemanfaatan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan secara strategis. Adapun pengertian dari organisasi merupakan sekelompok individu dengan suatu tujuan tertentu. Menurut Chester E. Barnard tahun 1938, organisasi merupakan suatu sistem aktivitas kerjasama yang dilakukan dua orang atau lebih. Selanjutnya, organisasi adalah badan atau wadah bagi sekelompok orang yang bekerja sama demi tercapainya suatu tujuan. Juga organisasi bisa didefinisikan sebagai sekelompok orang yang berinteraksi dan bekerja sama untuk merealisasikan tujuan bersama. Next. Sekarang kita akan membahas struktur organisasi. Struktur organisasi merupakan suatu sistem kerja pelaporan dan komunikasi yang di mana terdapat pengalokasian kerja melalui berbagai divisi beserta alur koordinasinya. Faktor penentu rancangan struktur organisasi antara lain yang pertama besar kecilnya organisasi, yang kedua strategi organisasi, yang ketiga teknologi, dan yang keempat karyawan. Pembagian kerja ialah penguraian tugas kerja yang dipertanggungjawabkan oleh anggota organisasi dan dari struktur organisasi yang dibuat. Masalah pembagian pekerjaan biasanya mengenai seberapa jauh satu pekerjaan dispesialisasi. Dengan adanya spesialisasi kerja, setiap individu akan dikhususkan untuk menjalankan kegiatan tertentu dari satu pekerjaan yang utuh. Ada beberapa dasar yang dapat dijadikan pedoman untuk pembagian kerja. Wilayah atau teritorial, jenis benda yang diproduksi, langganan yang dilayani, fungsi, rangkaian kerja, dan pembagian kerja atas dasar waktu. Spesialisasi pekerjaan akan menghasilkan manfaat. Pada pekerjaan dengan tugas yang sedikit, pelatihan bagi rekrutan baru dapat diselenggarakan secara lebih mudah dengan biaya yang lebih rendah. Pekerjaan dengan sedikit tugas memungkinkan karyawan untuk memperdalam keahliannya terkait tugas tersebut, sehingga kualitas dari output yang dihasilkan pun mungkin akan naik. Departementalisasi ialah upaya membagi pekerjaan ke dalam bidang-bidang kegiatan dan fungsional tertentu yang nantinya memiliki spesifikasi sifat dan batasan wewenang, serta sarana dan prasarana tertentu. Departementalisasi juga akan mempermudah koordinasi karena setiap fungsi dan pekerjaan sudah dibagi secara jelas tugas dan ruang lingkupnya. Departementalisasi diklasifikasikan berdasarkan
wilayah, produksi, pelanggan, fungsi. Konsep dari departementalisasi di dalam organisasi secara umum terdiri menurut fungsi, perusahaan khas manufaktur dapat memasukkan penjualan, produksi, akuntansi, keuangan sebagai fungsi yang diperlukan untuk didepartementalisasikan. Menurut lokasi, aktivitas produksi memasukkan proses teknologi yang berbeda memerlukan unit organisasi yang berbeda. Menurut proses, perusahaan besar dapat dibedakan atas dasar teritorial, regional, dan lain sebagainya. Menurut barang dan jasa, perusahaan yang membuat departementalisasi pendekatan ini sangat bermanfaat bagi perusahaan yang menghasilkan produk yang berbeda dan untuk pasar yang berbeda. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Koordinasi dan rentang kendali. Koordinasi adalah proses mengintegrasikan tujuan dan aktivitas ke dalam departemen yang berbeda. Suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif tanpa koordinasi yang efektif, setiap individu dan departemen tidak akan memiliki pedoman yang utuh mengenai peranannya di rentang kendali adalah kemampuan pemimpin untuk berkoordinasi secara efektif yang sebagian besar bergantung pada jumlah bawahan yang melapor kepadanya. Rentang kendali yang sempit menunjukkan bahwa manajer hanya mengendalikan sedikit karyawan dan sebaliknya. Jumlah potensial ialah hubungan yang mungkin terdapat di antara seorang manajer dan bawahannya serta dihitung dengan rumus berikut. R sama dengan N buka kurung 2 pangkat N per 2 plus N min 1 tutup kurung, di mana R-nya adalah jumlah hubungan, N-nya adalah jumlah karyawan yang dikomandoi secara manajer. Next. Sentralisasi dan desentralisasi. Sentralisasi ialah proses pengkonsentrasian wewenang dan tanggung jawab pada manajemen puncak. Sebaliknya, manajemen puncak pada organisasi bersistem desentralisasi cenderung melibatkan karyawan tingkat terendah dalam pengambilan keputusan. Next. Berikutnya ada bentuk-bentuk struktur organisasi. Yang pertama, struktur organisasi garis. Organisasi ini biasanya digunakan oleh perusahaan kecil dan sederhana untuk memenuhi kebutuhan terhadap pengambilan keputusan. Yang kedua, organisasi fungsional. Organisasi ini menggambarkan pembagian tugas dan wewenang berdasarkan fungsi pekerjaan. Pembagian fungsi tersebut dialokasikan berdasarkan kebutuhan dan ruang lingkup pekerjaan. Yang ketiga, struktur organisasi garis dan staf. Organisasi ini hampir sama dengan organisasi garis. Hanya saja di dalamnya ada staf ahli yang berfungsi untuk memberi konsultasi terkait kebijakan. Yang keempat, struktur organisasi fungsi dan staf. Organisasi ini merupakan struktur organisasi fungsional yang disiapkan staf ahli untuk membantu pimpinan dalam mengambil berbagai kebijakan manajerial. Next. Struktur organisasi proyek. Organisasi ini disusun berdasarkan tim-tim khusus yang biasanya beranggotakan para spesialis yang diperuntukkan bagi upaya penyelesaian dan pencapaian berbagai tujuan yang khusus. Yang keenam ada struktur organisasi matrik. Organisasi ini dicirikan oleh 2 klasifikasi. Klasifikasi pertama berlaku di lini pertama dan kedua dengan pelimpahan wewenang dan tanggung jawab beratur vertikal secara fungsional dan divisional. Adapun klasifikasi kedua berlaku di lini staf. Di bawahnya dengan alur wewenang dan tanggung jawab yang vertikal dan horizontal. Artinya para staf tersebut mempunyai 2 atasan sehingga berada di bawah 2 wewenang.
Sekian presentasi dari kami dalam upaya pemenuhan nilai tugas 2 sebelum UAS pengantar manajemen. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.